Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Shalom, Jemaat GBI NLIC yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya minggu ini. Kita akan memulainya, kita akan bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu yang dahsyat dan indah. Sebentar kami akan belajar bersama kebenaran-Mu, Roh-Mu yang membuat kami mengerti setiap kebenaran-Mu dan kebenaran-Mu yang akan memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri pengertian yang baru, beri pewahyuan yang baru dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap jadi pelaku firman, katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, minggu ini saya akan berbicara dengan tema anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Siapa itu anak manusia? Anak manusia adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita akan bersama buka dalam pengertian Sabat terlebih dahulu, saya rasa. Oke. Sabat adalah hari ke-7. Sabat adalah hari ke-7 dan Sabat itu juga berarti perhentian atau peristirahatan atau tidak bekerja. Nah, di dalam bangsa Israel, mereka menggunakan 7 hari. 7 hari juga sama dengan kita, hanya hari Sabat adalah hari ke-7. Hari pertama adalah hari Minggu, ya, hari Minggu. Di bahasa Yahudi, Ibrani, kata hari disebut dengan Zom, ya. Hari Senin, Zom Seni, ya. Kalau hari pertama, hari Minggu itu Som Rison. Jadi mulai dari Som Rison, kemudian Som Seni, mirip ya. Senin ini Seni, dikurangi N-nya. Kemudian Selasa, Som Selisi. Ya, Selasa A-nya diganti I Selisi. Hari keempat, Som Revi'i. Ya, Rabu Revi'i. Kemudian Kamis, Som Kamisi. Ya, gampangnya mirip ya dengan bahasa Indonesia. Dan Jumat Som Sisi. Jumat Som Sisi dan hari ke-7 Som Sabat. Nah, bangsa Israel mengenal Sabat ini bukan hanya saat Musa menerima Taurat. Ya, dalam Keluaran 20 ayat ke-8. Ingatlah dan hormatilah hari Sabat. Tetapi sebelum Musa menerima 10 perintah Allah atau dekalog hukum Taurat, bangsa Israel sudah terlebih dahulu mengenal Sabat. Yaitu pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan berhenti pada hari Sabat, hari ke-7. Kemudian pada waktu bangsa Israel menerima mana dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan pelihara bangsa Israel dengan mengirimkan mana. Bukan setiap hari, tetapi 6 hari dalam 7 hari. Artinya pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Tuhan mengirimkan mana. Dan yang uniknya, mana ini tidak bisa bertahan lebih dari 1 hari. Jadi bangsa Israel harus mengambil mana sesuai dengan takaran kebutuhan hari itu. Jika disimpan untuk hari besoknya, maka mana itu akan busuk. Tetapi yang luar biasa, Tuhan berikan satu mujizat pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat, Yom Sisi, bangsa Israel diharuskan mengambil 2 kali lipat karena dipakai juga untuk kebutuhan di hari Sabat. Dan yang luar biasanya, mana yang diambil pada Yom Sisi atau hari Jumat itu tidak busuk atau tidak keluar ulatnya. Ini adalah bentuk
kedaulatan mujizat Tuhan yang berlaku atas bangsa Israel bukan cuma 1-2 hari tapi selama 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun. Nah, saya percaya mujizat Tuhan pun juga sama terjadi buat setiap kita, tersedia buat setiap kita. Bukan hanya dulu kita pernah mengalami mujizat Tuhan, bukan hanya kadang-kadang, tapi mujizat Tuhan selalu tersedia buat setiap kita orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa perspektif yang saya akan bahas mengenai hari Sabat. Yang pertama saya akan membahas perspektif Sabat dari perspektif Perjanjian Lama. Nah, dari perspektif Perjanjian Lama, maka kita tahu ada makna historis, ya, makna historis di mana bangsa Israel menerima perintah untuk menguduskan dan mengingat hari Sabat. Perintah itu dalam bentuk hukum Taurat. Tetapi sebenarnya perintah di dalam hukum Taurat itu juga masih dijabarkan lagi dalam kajian-kajian atau diskusi-diskusi yang dibukukan yang disebut dengan Talmud, ya, Talmud. Jadi Talmud ini adalah interpretasi kajian-kajian dari Dekalog atau hukum dari Taurat Musa, 5 kitab Taurat Musa, ya, 5 kitab Musa. Nah, itu ditulis dalam bentuk Talmud. Nah, Talmud sendiri terdiri dari 2, Midrash dan Mishnah. Midrash adalah bagian dari Talmud yang pertama dan Midrash adalah bagian pertama dari Talmud dan Mishnah adalah interpretasi dari Midrash. Nah, Mishnah sendiri ini terbagi dalam perintah-perintah, ya, ada 6 perintah di dalam Mishnah, ya. Perintahnya itu disebut dengan seder, ya, kalau dalam bentuk jamak sederim. Ada 6 sederim di dalam Mishnah yang menginterpretasikan Midrash. Nah, ke-6 Mishnah itu yang pertama adalah Seraim, Seder Seraim. Seder Seraim itu mengatur tentang agrikultur, tanam-menanam, bercocok tanam, benih, penaburan benih. Seder Seraim ini artinya adalah benih. Yang kedua adalah Seder Moed. Nah, Seder Moed ini mengatur hari-hari raya, ya, perayaan hari-hari raya. Ya, termasuk di dalamnya ada Sabat. Kemudian setelah ada Seder Moed, ada Seder Nasim. Ya, Seder Nasim ini berisi tentang hukum-hukum dalam pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Nasim sendiri itu artinya perempuan. Nah, setelah ada Seder Nasim, juga ada Seder Nesikin. Nah, Seder Nesikin mengatur hukum-hukum sipil tentang pinjam-meminjam, jual beli, dan lain sebagainya. Dan ada Seder Kodasim, ya, Seder Kodasim ini mengatur tentang tata ibadah di dalam bait suci, ya. Dan yang terakhir adalah Seder Tahirot. Nah, ini mengatur tentang kemurnian ajaran atau ritual. Ada 6 buah seder dan masing-masing seder yang 6 tadi itu dipecah lagi dalam masetot. Artinya dipecah lagi dalam traktat-traktat. Nah, termasuk di dalamnya tadi Seder Moed, di dalamnya traktat pertama itu mengatur tentang hari Sabat. Traktat ini adalah traktat yang paling panjang. Seder Moed terdiri dari 12 traktat dan ini traktat yang pertama tentang Sabat. Ini yang paling panjang peraturannya. Di bawahnya traktat masih dipecah lagi menjadi bab-bab, ya, menjadi bab-bab atau disebut dengan perakim. Nah, di bawahnya perakim dipecah lagi menjadi misnayot atau paragraf-paragraf. Jadi kalau kita berbicara Talmud itu bukan berbicara sesuatu yang sederhana, berbicara sesuatu yang detail, sangat detail sekali. Bahkan Talmud ini kalau dicetak, ya, dalam ukuran folio itu ada 2000 halaman. 2000 halaman. Jadi bukan sesuatu yang sedikit, ya, sesuatu yang detail. Nah, kalau berbicara hari Sabat sendiri mengatur ada 39 larangan aktif. Jadi macam-macam. Tidak boleh menyalakan api, tidak boleh memadamkan api,
tidak boleh memindah barang lebih dari 4 meter 2 hasta. Ya, kemudian tidak boleh menyapu rumah jika mencari sesuatu yang hilang. Tidak boleh bekerja, tidak boleh menabur, tidak boleh menuai, dan lain sebagainya. Ada 39 larangan yang itu sangat-sangat detail. Nah, saya hanya melihat Bapak Ibu dari perspektif perjanjian lama, bahwa kenapa Tuhan memberikan hari Sabat. Karena Tuhan mau, yang pertama adalah kita beristirahat. Kita melepas lelah. Jadi Bapak Ibu, Tuhan, saya percaya Tuhan yang menciptakan manusia adalah Tuhan yang mengetahui manusia itu lebih dari manusia mengetahui dirinya sendiri. Tuhan tahu bahwa manusia butuh istirahat. Pikiran kita butuh istirahat. Untuk itulah Tuhan menciptakan Sabat. Kalau tubuh kita, pikiran kita, hidup kita berlangsung tanpa istirahat, maka kita akan exhausted, kita akan kehabisan tenaga, kita akan cepat sakit, imunitas kita turun, dan lain sebagainya. Itu kenapa dalam dunia kesehatan diteliti secara ilmiah bahwa orang harus memiliki jam tidur yang cukup. Ya, 6 sampai 7 jam setiap hari. Bahkan NASA meneliti bahwa pilot-pilot yang beristirahat 24 menit, ya, 24 menit di siang hari, di waktu jam istirahat, bisa tidur, itu bisa meningkatkan kinerjanya sampai dengan 36%. Bahkan di Jepang kita juga mengenal yang namanya inemaru, yaitu tidur siang saat istirahat. Itu juga bisa meningkatkan kinerja dari karyawan, dari orang-orang pekerja. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu bahwa kita butuh istirahat. Bapak Ibu yang hari ini bekerja keras, yang hari ini workaholic, yang hari ini bekerja tanpa henti, kita harus tahu bahwa Tuhan mau kita juga beristirahat. Sebaiknya juga Tuhan tahu bahwa proporsi dari istirahat itu adalah 1 hari dalam 7 hari. 1 dari 7. Jangan juga kita terlalu banyak istirahat, malas-malesan, nggak bekerja. Itu juga Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita bekerja, dan istirahat. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita terus bekerja atau sebaliknya, terus beristirahat tidak pernah bekerja. Atau bekerjanya cuma 1 hari. Itu juga Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan memberikan satu gambaran, satu tatanan di mana proporsi kita harus beristirahat dan proporsi kita harus bekerja. Dan ini sesuatu yang memang Tuhan create untuk memfasilitasi manusia. Kita semua, agar kita semua boleh dalam kondisi yang baik, boleh dalam kondisi yang sehat. Tanpa istirahat yang cukup, kita akan kehilangan daya kreasi kita. Kita akan kehilangan produktivitas kita justru. Nah, itu adalah makna yang pertama, di mana Tuhan mau kita juga beristirahat. Ya. Nah, yang kedua, makna yang kedua dalam perjanjian lama adalah Tuhan mau kita memiliki waktu untuk berhubungan dengan Tuhan yang khusus. Artinya apa? Hari Sabat digunakan sebagai hari untuk kita berhubungan dengan Tuhan, ya, secara khusus. Jadi kita meninggalkan pekerjaan kita beribadah kepada Tuhan. Nah, implementasinya dalam kehidupan kita, orang hari ini adalah bagaimana kita bisa memprioritaskan Tuhan atau memiliki waktu khusus buat Tuhan. Artinya seperti ini Bapak Ibu, kita harus memiliki blocking time. Artinya waktu yang kita blok memang untuk Tuhan. Kalau kita tidak memiliki blocking time, maka Tuhan hanya mendapatkan sisanya. Tuhan hanya mendapatkan remah-remah waktu kita. Kita baca Alkitab kalau kita sudah ngantuk. Kita saat teduh kalau kita sudah mau tidur, bahkan sering ketiduran. Tapi Tuhan mau kita memiliki time priority buat Dia. Nah, di sini Bapak Ibu, penting sekali kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya untuk memiliki quality time bersama dengan Tuhan. Dan priority time untuk Tuhan. Kualitas dan prioritas. Itu untuk Tuhan. Saya pribadi membiasakan diri, mendisiplinkan diri setiap hari, setiap bangun tidur untuk membaca Alkitab, untuk saat teduh nyembah Tuhan.
setiap hari. Nah, Bapak Ibu, kita semua juga harus punya waktu kita masing-masing, tetapi waktu itu adalah waktu yang memang benar-benar kita alokasikan, kita prioritaskan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Utama dan pertama. Ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa satu kali iblis sedang rapat. Iblis rapat mencari strategi untuk menjatuhkan manusia. Rupanya iblis cukup memutar otak untuk menjatuhkan manusia hari-hari ini. Karena manusia dikasih berhala, udah gak laku, ketinggalan zaman, gak mau nyembah. Diiming-imingi dengan hal-hal yang buruk. Kalau orang Kristen, orang anak-anak Tuhan, waduh, sudah gak mau. Ya, wah, narkoba gak mau, mabuk-mabuan gak mau, prostitusi gak mau, ya. Pokoknya maunya hidup yang wajar-wajar saja. Iblis kehabisan cara. Gimana cara membuat manusia ini terjerat supaya manusia ini semakin jauh dari Tuhan. Akhirnya ada satu iblis, diceritakan iblis senior nih, yang sudah pengalaman. Mereka katakan, udah manusia mah nggak usah diganggu pakai berhala, pakai kuasa gelap, pakai hal-hal yang aneh-aneh. Cukup buat manusia sibuk. Ya, kerja siang malam, atau belajar siang malam nggak punya waktu lagi untuk Tuhan. Buat manusia sibuk sesibuk-sibuknya sampai dia tidak punya waktu dengan Tuhan. Akhirnya strategi itu dijalankan dan hasilnya luar biasa. Banyak orang karena kesibukannya akhirnya meletakkan Tuhan di bagian yang paling terakhir. Nah, Bapak Ibu, itu adalah dua makna sabat dari sisi perjanjian lama. Yang pertama, Tuhan mau kita punya waktu untuk istirahat. Dan yang kedua, Tuhan mau kita punya waktu untuk Tuhan yang khusus. Itu Bapak Ibu adalah dua perspektif dari sisi perjanjian lama. Dan saya akan masuk ke dalam perspektif perjanjian baru. Bagaimana sabat menurut perjanjian baru? Nah, kita buka yuk bersama dalam Lukas pasal 6. Ayat 6 sampai 11. Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Saya bacakan ya. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu kata Yesus kepada mereka ini adalah orang-orang yang ada di situ ya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua dan lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Bapak, Ibu, Saudara, bayangkan ada di dalam peristiwa itu. Di mana orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mereka begitu memegang teguh peraturan-peraturan yang saya sebutkan di awal. Seder Moed. Ya, tentang Sabat. Waduh, dengan segala macam peraturannya, maka menyembuhkan itu juga tidak boleh. Mengobati orang itu tidak boleh pada hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus justru menabrak, melanggar dengan sengaja, bahkan terang-terangan di depan semua orang hukum tersebut, ya, peraturan yang mereka buat. Itu justru dilanggar. Nah, Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus melanggar, sengaja melanggar di depan khalayak ramai? Rupanya Tuhan Yesus mau memberikan paradigma yang baru tentang Sabat.
bahwa Sabat itu bukan berbicara tentang hanya hari, bukan berbicara hanya peraturan. Sabat itu berbicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang sesama kita, sesama manusia. Jadi Tuhan Yesus melanggar semua tatanan yang ada saat itu untuk mencelikkan orang-orang bahwa Sabat itu bukan berbicara hanya semata-mata hari, ya, bukan hanya berbicara semata-mata peraturan-peraturan yang harus taati, tapi Sabat berbicara tentang kasih Tuhan kepada manusia. Kasih Tuhan Yesus kepada orang yang sakit pada waktu itu menunjukkan kasih Tuhan yang terekspresi keluar kepada orang manusia jauh melampaui daripada hari Sabat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, memang itulah esensi dari Sabat, ya, bukan hanya hari. Banyak sekarang orang bertanya, kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Bukankah Minggu itu adalah hari pertama? Bukankah Minggu itu adalah hari pertama, bukan hari ketujuh, bukan Sabat. Sabatnya itu Sabtu. Kenapa orang Kristen tidak beribadah pada hari Sabtu? Nah, ini kita mulai terjebak dalam hari. Sejak zaman Perjanjian Baru, sejak zaman rasul-rasul, gereja mula-mula, mereka rasul-rasul itu sudah beribadah tidak hanya sekedar hari Sabat, ya. Nanti dicatat Bapak Ibu, saya tidak bisa buka semua karena waktunya tidak memungkinkan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 26. Jemaat yang mula-mula itu memecah roti, ya. Itu memecah roti itu perjamuan kudus. Dalam persekutuan-persekutuan di rumah-rumah jemaat itu setiap hari, tidak mengenal hari, harus hari Sabat, tidak. Persekutuan kita dengan Tuhan itu juga harus setiap hari, bukan hanya hari Sabat. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7 itu juga berbicara tentang jemaat di Troas. Jemaat di Troas juga sama. Jemaat di Troas itu juga mereka perjamuan kudus pada hari pertama. Ingat, hari pertama, ya, Zumrison itu apa? Hari Minggu, bukan hari Sabtu. Bukan berarti hari Sabtu tidak perlu, tetapi kita mau melihat kedalaman dari makna Sabat yang diperagakan sendiri dicontohkan sendiri oleh Tuhan Yesus, yang sudah tidak berbicara tentang hari, sudah tidak berbicara tentang peraturan, tapi berbicara tentang kasih yang melandasinya. Dalam 1 Korintus 16 ayat 2, Rasul Paulus juga waktu itu mengumpulkan persembahan jemaat itu di Korintus, itu juga pada hari pertama saat ibadah. Jadi kalau kita berbicara Sabat dalam perspektif Perjanjian Baru, maka Sabat itu bukan lagi tentang hari, bukan lagi tentang peraturan, tetapi Sabat itu berbicara tentang kasih Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu melihat banyak aturan, mungkin manusia tidak layak ditolong. Saya dan kita semua mungkin tidak layak untuk ditebus dengan darah yang mahal. Karena apa? Karena kita orang berdosa, tetapi karena justru Tuhan kasih-Nya melebihi segala aturan-aturan. Kasih-Nya itu tidak bersyarat. Itu yang membuat Tuhan menebus kita. Nah, Rasul Paulus, ya, menarik sekali dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9 itu berbicara tentang kasih. Ya, Rasul Paulus kira-kira berkata begini, sekalipun aku bisa berbahasa semua bahasa di dunia ini, bisa berbahasa roh, aku bisa bernubuat, bisa melakukan segala sesuatu yang agamawi, yang luar biasa. Tetapi jika semua itu tidak dilandasi oleh kasih, semuanya sia-sia. Bahkan Rasul Paulus berkata, sekalipun aku memberikan diriku untuk dibakar ini karena agama ini, tanpa kasih, semuanya sia-sia. Begitu kontrasnya kehidupan yang banyak orang jalani hari-hari ini. Banyak orang sekarang ke gereja, ya karena hari Minggu, karena orang Kristen, karena nggak enak sama Pak Gembala, karena nggak enak sama Bu Pendeta.
ikut komsel, ikut kegiatan ya karena disuruh. Ingat Bapak Ibu, kita melakukan segala sesuatunya itu harus karena kasih, bukan karena legalitas agamawi semata, tetapi kasih seperti kasihnya Tuhan kepada kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu mati, berkorban untuk kita sewaktu kita masih berdosa. Artinya apa? Kita sudah terlebih dahulu menerima kasih. Untuk itulah kita juga harus mengasihi Tuhan dengan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Jadi, perspektif Sabat menurut Perjanjian Baru itu adalah berbicara tentang kasih. Perspektif kedua tentang Sabat menurut Perjanjian Baru ada juga, yaitu kita baca dalam Lukas, Injil Lukas pasal 6 ayat yang kelima. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, ini adalah tema khotbah kita hari ini. Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Menarik sekali Bapak Ibu, bahwa pada waktu itu ceritanya Lukas tadi kan pasal 6 kita baca. Lukas pasal 6 ayat 6 kita baca tadi, pada waktu di tempat ibadah ada orang yang lumpuh tangannya sebelah. Lukas 6 ayat 5 dan sebelumnya dari ayat 1 sampai ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus berjalan di pinggir ladang gandum dan mereka memetik ladang gandum dan memetik bulir gandum dan memakannya. Itu ya termasuk pelanggaran atas hukum Sabat. Nah, segeralah orang-orang ahli-ahli Taurat, ya orang-orang Farisi mengkritik, ya kok murid-murid itu melanggar hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus menjawab, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, jadi kita harus tahu Bapak Ibu bahwa yang kedua, perspektif dalam Perjanjian Baru, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, hubungannya begini Bapak Ibu. Kalau dalam perspektif Perjanjian Lama, hari Sabat kita harus memiliki waktu untuk Tuhan. Nah, siapa Tuhannya? Nah, itu dijawab dalam perspektif Perjanjian Baru. Tuhannya adalah Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hari Sabat kita harus beristirahat. Kita harus rest. Kepada siapa kita beristirahat? Jawabannya, kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini, di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang bergumul dengan kesehatan, banyak orang bergumul dengan masalah ekonomi, banyak orang bergumul dengan masalah-masalah yang ada. Tetapi, tahukah kita bahwa Tuhan Yesus menyediakan dirinya sebagai tempat peristirahatan, sebagai tempat di mana kita bisa meletakkan segala beban dan permasalahan kita. Dalam Matius 11 ayat 28, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seperti pelabuhan, di mana kapal yang berlayar mengarungi samudra akhirnya harus tinggal, harus bersandar di pelabuhan. Demikian juga kita. Saat ini saat gelombang badai kehidupan mungkin menerpa kehidupan kita. Kita mungkin dalam kondisi yang putus asa, mungkin kita dalam kondisi tertekan, depresi. Kita harus ingat, ada Tuhan Yesus, tempat sandaran kita, tempat di mana kita bisa meletakkan segala beban dan masalah kita, tempat di mana kita bisa beristirahat di dalam Tuhan dan mendapatkan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dalam Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Ini berbicara tentang karya Roh Kudus yang Tuhan Yesus utus setelah dia naik ke surga, yang memberikan damai, sukacita di tengah-tengah segala kondisi kita yang kita hadapi. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini.
Tetapi yang saya tahu, Tuhan Yesus siap untuk menjadi tempat bersandar, meletakkan segala beban dan masalah Bapak Ibu, saudara semua. Sehingga ada kelegaan, sehingga ada damai sejahtera yang mengalir ke dalam hidup kita. Haleluya. Jadi hari ini kita belajar ada 4 poin. 2 poin adalah perspektif Sabat dari Perjanjian Lama. Tuhan menghendaki kita punya waktu untuk istirahat. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita punya waktu khusus untuk berhubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, beribadah, prioritas. Dan ketiga, firman Tuhan berkata bahwa Sabat itu berbicara tentang kasih. Sabat itu berbicara tentang kasih, bukan berbicara yang lain. Kasih, bukti kasih Tuhan kepada manusia. Bukti kita juga mengasihi Tuhan, kita harus juga mengasihi orang lain. Firman Tuhan katakan bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan kalau yang tidak kelihatan, kalau manusia yang kelihatan pun engkau tidak bisa mengasihi. Dan yang keempat, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya Tuhanlah tempat perhentian kita. Tuhanlah tempat kita beribadah. Meletakkan segala beban dan masalah kita. Bapak Ibu, hari ini saya tidak tahu masalah yang Bapak Ibu hadapi, tapi saya tahu satu hal, di dalam Tuhan Yesus ada kelegaan. Mari datang kepada Tuhan, mari hampiri Dia. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan anak manusia atas hari Sabat. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan untuk setiap pemirsa yang ada, yang hari ini sedang berbeban berat, yang bergumul, menghadapi persoalan kesehatan, persoalan finansial, persoalan relationship dalam keluarga. Mari Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan. Engkau yang memberikan kelegaan, biarlah setiap kami boleh datang kepadamu, menghampiri Engkau, dan peroleh damai sejahtera dan peroleh kelegaan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan setiap pemirsa yang ada ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus bekerja Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menerima kelegaan, damai sejahtera dari Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita peroleh kelegaan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa dalam ibadah GBI NLIC yang berikutnya. Haleluya. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah